ada 3 hal yang penting yang tidak dapat kembali setelah keluar, yaitu waktu, ucapan kita atau kata-kata kita, lalu peluang atau kesempatan. 3 ini kalau sudah keluar sulit untuk ditarik kembali. Seperti tadi jam 12 sudah lewat, Anda tidak bisa tarik kembali hari ini, sore ini. Ketika di jam 12 itu ada sesuatu yang terbaik, peluang meskipun kecil peluang itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang baik, tapi Anda tidak melakukan, dia sudah lewat dan tidak bisa kembali, tidak bisa ditarik kembali. Ketika jam 11 tadi siang, saudara harus mengucapkan sebuah kata berkat atau kata damai sejahtera atau kata yang membuat orang mengenal jalan Tuhan. Anda tidak rebut peluang itu untuk Anda lakukan, waktunya sudah lewat. Mungkin besok jam 11 saudara bisa melakukannya, tapi jam 11 yang tadi sudah tidak bisa kita tarik kembali ketika kita tidak mengucapkannya atau kita mengucapkannya sesuatu yang tidak benar. Mungkin saudara berkata bahwa oke, saya sudah mengucapkan kata-kata yang melukai, menyakiti sesama, saya bisa minta maaf. Oke, minta maaf, selalu mendapatkan maaf dan mendapatkan pengampunan. Tapi apa yang sudah keluar dari ucapan kita pada jam 11 itu kita tidak bisa bawa dia kembali, lalu kita coba mengatakan sesuatu yang baik, menindas atau tip X sama dia, lalu coba kita ngomong sesuatu yang baik, tidak bisa lagi. Peluang juga begitu. Ketika mungkin jam 10 tadi kita punya peluang untuk ajak seseorang datang kepada Tuhan, tapi kita tidak sempat ajak, jam itu sudah lewat, dan kemungkinan orang itu makin jauh dari Tuhan. Atau pada jam 10 pagi tadi kita punya peluang untuk mendoakan orang sakit, usir setan, usir iblis, itu peluang. Tapi saudara tidak melakukannya, lalu bersyukur kalau orang itu masih bisa hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka peluang itu sudah lewat. Besok jam 10 masih ada, dan peluang lain disediakan buat kita. Jadi ada 3 hal ini yang sulit kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 3 ini saya mau berbicara tentang sesulit apapun, sekecil apapun peluang itu, rebutlah. Dan saya mendasarinya dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya pergunakan waktu yang ada itu adalah peluang yang ada. Pergunakan. Sekecil apapun gunakan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia bilang redeeming the time, because the days are evil. Terjemahan lurusnya artinya tebuslah waktumu atau selamatkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini banyak kesukarannya, banyak kesulitannya. Jadi kita diingatkan untuk merebut peluang. Jadi jangan biarkan peluang itu lewat begitu saja. Seorang bisnismen ketika dia melihat sebuah peluang, lalu dia bilang peluang untuk bisa untung, bisa dapat profit, bisa dapat income, lalu dia tunda, dia bilang mungkin besok lebih baik. Belum tentu, Anda tidak tahu hari esok. Waktu Anda tidak rebut itu, Anda tidak punya pemasukan, income, atau tidak punya kemajuan dalam bisnis. Ada banyak hal di dalam dunia sekuler yang dimana peluang-peluang selalu diberikan.
Tapi karena kurang kejelian, kurang kearifan, kurang pengertian, atau mungkin karena ketakutan, orang tidak merebut peluang itu, tidak mempergunakan waktu yang ada itu atau peluang yang ada itu. Padahal di mana kita hidup, situasi keadaannya penuh dengan hal-hal yang berbahaya, mendatangkan kerugian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama dengan sekarang pandemi COVID-19 ini mendera seluruh dunia. Dan di dalam keadaan seperti ini, kita diberikan peluang. Ada berbagai larangan untuk kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berdoa dengan leluasa, dengan bebas, tidak bisa berkumpul dengan bebas, tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Tapi ini sesuatu yang mengajar kita bahwa Efesus pasal 5 ayat 16 bilang, pergunakan keadaan yang peluang yang kecil, yang sempit ini, yang sulit ini, yang sukar ini, untuk melihat sesuatu yang baik, untuk merebut sesuatu yang baik, untuk merebut sesuatu yang berharga. Seperti contoh sederhana saja, akibat daripada pandemi ini, Anda lihat, sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan new normal life, sebuah tatanan kehidupan baru. Kita mendapatkan hal-hal yang baik di sana. Anda di dalam keadaan ini, Anda merebut sebuah peluang, yaitu sekian lama sepertinya kita tidak dididik untuk cuci tangan tiap hari. Sekarang cuci tangan tiap hari untuk kesehatan kita. Ini sebuah peluang untuk kesehatan kita. Kita juga tidak biasa pakai masker. Sekarang kita rebut sebuah peluang pakai masker untuk kesehatan kita. Sekecil apapun peluang itu kita mesti ambil. Lalu rasanya tidak berpegangan tangan satu dengan yang lain, tidak menarik, tidak enak. Tapi ada peluang kecil di situ. Bagaimana tangan tidak sampai tapi hati sampai. Bagaimana tangan tidak sampai tapi hati sampai. Bagaimana kita tidak berpelukan tapi pelukan oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam kita bagi teman begitu kuat. Nah, ini peluang-peluang yang kita tidak boleh biarkan lewat begitu saja. Ini juga bukan berarti karena pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa mendoakan orang lain, karena kita bisa berdoa kalau kumpul sama-sama. Ini sebuah peluang bagaimana kehidupan sendirian bisa berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ini peluang-peluang. Orang biasa berkata bahwa kalau sendiri berdoa tidak seret, tidak enak, mesti rame-rame dulu. Tapi di dalam keadaan yang sangat jahat, yang sangat sulit ini, firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktumu dengan baik. Artinya peluang yang ada itu betul-betul dimanfaatkan. Sekecil apapun, yang tidak memungkinkan sekalipun, kita harus manfaatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peluang atau kesempatan atau opportunity atau bahasa Indonesia sudah pakai chance atau challenge, selalu diberikan kepada kita. Sekalipun atau sekecil apapun peluang atau kesempatan atau opportunity atau chance, kita rebutlah itu. No matter how small the opportunity, you must seize it. Betapa kecil sekalipun kesempatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, usaha, rebut dia, seize it, rebut dia, ambil, jangan biarkan dia lewat, karena kalau sudah lewat, kita masih ingin lakukan, tapi tidak ada faedahnya. Saya ingat
beberapa cerita yang menarik. Seseorang yang bermasalah dengan seseorang, lalu orang itu sakit di rumah sakit, lalu dia kasih kabar sama temannya, tolong kasih tahu teman saya yang saya ada masalah dengan dia. Apa dia bisa datang di rumah sakit, sebab saya tidak tahu waktu saya sakit ini masih bisa pulang rumah atau tidak. Lalu diberitahukan kepada teman ini, lalu teman ini dia bilang, oke, saya berdoa nanti saya dapat sejahtera, saya pergi. Biasa alasan-alasan normatif seperti itu. Nanti saya damai sejahtera, saya pergi. Mungkin masalahnya rumit barangkali. Lalu 4 hari atau 5 hari baru dia berdiam pergi. Lalu dia telepon teman yang kasih tahu dia. Dia, bagaimana bisa temani saya pergi ketemu itu teman yang di rumah sakit. Lalu teman ini kasih tahu dia sudah meninggal dari kemarin. Perluan yang ada di rumah. Sebenarnya damai harus mengalir. Sebenarnya sejahtera harus mengalir. Kelepasan harus mengalir. Penampunan harus mengalir. Tapi sudah selesai. Tidak bisa kembali peluang itu. Saya juga masih ingat. Waktu ini sudah terjadi hampir, saya suka lupa tahun, tapi kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Ada seorang bapak pendeta, sekarang sudah almarhum. Saya ketemu dia di dalam satu ucapan syukur di Konino, di rumah almarhum Bapak Lukas Tunggal. Mereka ada acara ucapan syukur anak mereka di wisuda. Lalu Pak Pendeta ini adalah Pak Pendeta senior saya. Saya ketemu di situ. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya menjadi pendeta volunteer, lalu saya diminta berkhotbah. Waktu itu beliau pendeta di gereja Koinonia Konino. Dia minta saya berkhotbah di situ. Dan saya berkhotbah di situ. Dan itu mungkin sebuah pemberitaan firman Tuhan di kalangan gereja Gemi tempo dulu. Kalau bicara menentang rokok, sopi, laru, siripinang, wah itu sesuatu yang baru. Nah, sang pendeta ini juga isap rokok, kuat mamasiri, begitu. Lalu sering-sering juga minum keras. Wah, saya turun dari podium. Dia kasih saya duduk di pastori, baru dia khotbah balik sama saya. Dia cuci sama saya, dia hantam sama saya habis-habisan. Dia bilang, lu mau apa? Tidak betul itu. Masa suruh berhenti rokok, berhenti minuman keras, berhenti siripinang. Lu lihat itu, siripinang di kampung banyak itu, nanti orang sudah jual, sudah dapat duit. Lu lihat itu rokok-rokok dijual di mana-mana. Kalau lu tahu mereka juga isap rokok, lu khotbah lagi bikin malu sama saya. Cerita singkatnya, dia tidak senang sama saya. Dia tidak suka saya berkhotbah. Waktu saya khotbah di seluruh gereja Gemi di kota Kupang ini. Ini minggu di sini, ini minggu di sana, ini minggu di Oeba, ini minggu di Kupang, ini minggu di Air Nona, gereja Salom, lalu gereja Daikoten, gereja Waibobo, gereja Waipura, Pak Usapilawan almarhum yang paling tidak suka ada pengkhotbah yang terlalu keras. Udah apa? Lalu waktu saya ketemu beliau di ucapan syukur di rumah Bapak Lukas Tunggal almarhum, saya selesai berdoa pimpin ibadah. Saya duduk di sampingnya, lalu dia bilang sama saya, jawab, kalau saja puluhan tahun yang lalu saya dengar khotbah, lalu saya taat, Bu tidak susah seperti ini. Dia bilang, Bu tidak menderita seperti ini. Saya bilang, kenapa? Bu baru pulang dari Australia karena sakit ini. Di Australia dokter mengatakan kalau mau umur panjang berhenti rokok.
Saya ingat Lupung khotbah, saya marah sama lu. Kalau saja saya dengar dari waktu itu, mungkin saya tidak seperti ini. Dan beta mau datang di Lupung gereja, dia bilang dia mau datang di sini. Dia tuh Pak almarhum Pak Maksiaku. Dia bilang sama saya, dia bilang nanti kalau saya telepon, saya akan datang di Lupung gereja. Saya tidak berkhotbah, tapi saya mau bersaksi bagaimana saya menentang firman Allah yang lu khotbah berpuluh tahun yang lalu. Lalu akhirnya akibat beta terima, dia bilang. Lalu beta bilang, Pak Max, saya tunggu. Hari Sabtu saya telepon Pak Tunggal, cek dulu sama Pak Max. Dia mau bersaksi di sini. Dia mau kasih kesaksian di sini. Bisa datang besok hari Minggu. Almarhum Pak Lukas Tunggal bilang, aduh dia masih sakit, Bapak Gembala. Hari Sabtu akan datang lagi, saya bilang, telepon lagi. Tolong kasih tahu sudah mau datang, sudah mau bersaksi sudah. Beliau mantan ketua Sendori Geli. Minggu ketiga saya telepon Pak Tunggal bilang, nah Pak itu meninggal dari hari Jumat. Peluang yang ada lewat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada peluang menyelesaikan dosa, selesaikan, karena waktu yang peluang yang lewat itu belum tentu besok kita masih hidup. Peluang untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang susah, orang miskin, orang janda, yatim piatu, bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi. Ada peluang, lakukan itu sekecil apapun, lakukan. Karena Anda tidak bisa berebut peluang yang lewat. Sekecil apapun, no matter how small the opportunity, kesempatan atau peluang itu, you must seize it, you must get it, you must take it. Anda harus menangkapnya, Anda harus ambil, harus rebut. Sebab kalau dia sudah lewat, sulit sekali. Dan tidak mungkin didapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, peluang atau kesempatan atau opportunity atau chance. Menurut orang Yunani, mereka coba gambarkan peluang itu seperti seorang yang pendek, gemuk, berminyak, larinya cepat, yang hanya memiliki rambut panjang sedikit di sini. Jadi orang Yunani, orang-orang pintar, mereka coba mau bikin sesuatu yang gampang diterima, gampang dipahami, gampang dimengerti. Jadi mereka bilang peluang itu seperti itu. Seorang pendek, gemuk, lari kencang, sebuah badan berminyak, lalu hanya ada rambut sepotong di sini yang panjang. Dan kalau mau tangkap dia tidak bisa peluk dia karena dia licin. Harus dalam kesempatan yang sangat sulit bisa pegang sedikit saja, pegang rambutnya bisa tangkap dia. Hanya mau kasih tahu bahwa peluangnya sangat kecil, tapi kalau kita menaruh perhatian kita bisa tangkap dia. Semua kita tiap hari diberikan peluang untuk bikin baik, peluang untuk mengasihi Tuhan, peluang untuk mendapatkan keuntungan, dapat pekerjaan ini, menolong orang ini, peluang untuk mendoakan orang sakit, peluang untuk kabar Injil, peluang untuk mendoakan orang, peluang untuk berbuat sesuatu yang baik. Selalu ada tiap hari. Ketika dia sudah lari kencang lewat, lalu kita tidak ada pegang bagian atas, yang walaupun kesempatan ini dilihat sangat sulit, tapi kita bisa melakukannya. Tapi kalau tidak, dia lewat dan tidak bisa kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin kecil peluang, sebenarnya semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakan kalau kita sebagai orang percaya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20,
Matthew chapter 28, verse 20. Last verse. Ayat yang terakhir and last word dan kalimat atau kata-kata yang terakhir. Yesus berkata, I with you always. Saya senantiasa beserta kamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, peluang yang selalu diberikan, saya mau tekankan, mungkin kecil, sedikit saja. Tapi kalau kita bersama Tuhan, peluang yang sedikit, yang tidak mungkin menurut kita bisa melakukan, kita bisa melakukan. Kenapa saya membuat bagian pertama adalah semakin kecil peluang, semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena begini, sudah menjadi kebiasaan. Ketika kita melihat sesuatu gampang kita kerjakan, peluangnya gampang, kita akan menggunakan seluruh kemampuan kita, ability kita, power kita, otoritas kita, knowledge kita, lalu kita coba mengerjakannya. Tuhan kita singkirkan. Tapi kalau peluang itu sedikit, dapat pekerjaan itu terlalu sulit, kita berdoa banyak. Apalagi kalau masuk satu pekerjaan yang berprestise, ribuan orang masuk, peluang kita sangat kecil. Kita minta semua orang berdoa, kita minta pendeta berdoa, kita bergumul, kita berpuasa, kita dekat dengan Tuhan. Artinya Tuhan diprioritaskan. Tapi kalau kita lihat bahwa pekerjaan itu yang kita akan dapatkan gampang-gampang, Tuhan nomor dua dulu, kita berjuang dengan knowledge, pengetahuan, kemampuan, kita coba kita kerjakan. Jadi saya coba mengantar kita untuk paham, makin kecil peluang itu untuk kita lakukan sebenarnya mendesak dan menggiring kita untuk makin dekat-dekat dengan Tuhan. Coba Anda lihat, kalau peluang orang yang sakit itu untuk sembuh kecil, sedikit, matinya lebih banyak. Anda cari di mana-mana, dia berdoa sungguh-sungguh, dia menyerah sungguh-sungguh. Tapi kalau sakitnya biasa-biasa saja, lo mau minta doa juga kadang-kadang dia iya, kadang-kadang dia terima terpaksa. Karena dia lihat peluang besar dia sembuh. Dokter bisa sembuh dia, ilmu pengetahuan bisa menolong dia, para medis bisa menolong dia. Tapi kalau dokter sudah bilang bahwa kemungkinan kalau besok tidak ada terjadi perubahan pada kondisi kesehatanmu, I ask a doctor, hands up. Saya sebagai seorang dokter akan angkat tangan. Nah, waktu bilang angkat tangan, itu yang disebut peluang hidup kecil dan kita perlu Tuhan lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya masih ingat seorang bapak yang pada zaman itu orang Bedouin, karena dia dealer dari satu perusahaan mobil yang jalan Kartini itu sampai di Bang apa pinggir laut sana tuh, itu dia kantor itu masukkan truk bis memenuhi itu jalan Kartini yang di Kupang itu, terus sampai semua jalan raya mobil. Ketika dia sakit masuk rumah sakit, di rumah sakit umum, lalu dokter bilang begini, karena dia perut makin hari makin naik, jadi dia sudah tinggi begini, dia sudah tidak bisa bergerak, omong juga sudah teror. Lalu dokter bilang sama istrinya dan anak-anaknya, ini kira-kira 4 jam lagi bapak mati. Jadi siap sudah, lipat barang-barangnya, lalu tahu pulang karena rumah sakit sudah tidak bisa tahu. Mereka tidak bilang yang sakit, tapi bilang keluarga. Lalu waktu bilang begitu, dia pun anak laki-laki ingat, oh ada pendeta John Arm persis di Manggil ada pulang di rumah. Dia lari datang di rumah sih. Dia bilang, Bang Pendeta, tolong datang dulu di rumah sakit.
dokter bilang 4 jam lagi Bapak meninggal. Jadi kami mau bawa pulang, tapi mari berdoa dulu. Anda lihat, kalau peluang hidup itu sudah sedikit, semua orang lari cari Tuhan. Sekian lama tidak lari cari Tuhan. Uang banyak, harta banyak, harap para medis, harap orang-orang pandai dan lain-lain. Tapi waktu peluangnya sedikit, mereka akan cari Tuhan. Dan itu akan berhasil. Jadi saya pergi sebagai hamba Tuhan. Karena dipanggil untuk berdoa, saya pergi. Waktu saya pergi, saya lihat, aduh ini sungguh mayat ini. Saya pikir ini saya doa dulu dia tidak sembuh nih. Tapi saya harap saya bisa omong sedikit. Kalau dia jawab, kalau dia mati, dia pergi surga begitu. Dia diampuni. Lalu saya bilang, Bapak, om mau sembuh loh? Atau mau mati? Apa pendeta kita mau sembuh? Lalu Bapak bilang sama dia, tapi kalau Bapak atau om mau sembuh, ada dosa apa mengaku sudah kau selesaikan? Lalu dia bilang, dia ada bawa 2 perempuan dari Jawa, perempuan pelacur, taruh di kantor di Jalan Kartini, situ di kamar di belakang. Lalu karena mana? Dia mau bertobat, dia panggil dia ada dibeli tiket, suruh dong pulang di Jawa. Jadi kalau ada lari juga dibeli tiket, besok perempuan 2 pulang. Nanti kalau ada sebelum lari ini kita berdoa. Saya pikir ini keadaan peluang hidup ini tinggal sedikit ini, tapi dia semangat dosa. Sudah kita berdoa minta ampun. Kalau dia mati juga dia berangkat di surga begitu. Saya berdoa. Selesai berdoa saudara, saya pulang sampai di rumah. Kira-kira 1 jam, di mana lari datang. Waktu saya lihat dia punya anak turun mobil mau masuk rumah, saya aduh pas itu sumati, jadi datang kasih tahu pasti sumati ini begitu. Dia masuk di rumah pendeta. Pak di rumah sakit, Pak pendeta berdoa habis. Pak itu perlu turun surata kembali sebulan. Dokter datang lalu tanya, ini kasih obat apa ke sembuh? Ini sembuh 100%. Jadi sudah boleh pulang saja, tidak perlu lagi di rumah sakit. Saya cepat-cepat pergi, kita doa pengucap syukur di sana, pulanglah. Beliau baru meninggal tahun lalu. Kalau peluang hidup itu sedikit, mau rebut itu, biasanya orang perlu Tuhan. Maka itu saya bilang, sekalipun peluang itu kecil, kalau kita bersama Tuhan, pasti kita lebih daripada pemenang. Nah, berikan dulu sanjungan dari Tuhan. Nah, kita lanjut, karena kita tidak berada dalam ruangan ini sampai lebih dari 90 menit. Nah, saya kasih tunjuk tentang kehidupan daripada Daud. Kehidupan ada 2 contoh mengenai Daud. Kita tahu bahwa Daud dia punya pekerjaan adalah gembala. Kakak-kakaknya pahlawan perang, kepala pasukan, mendampingi Saul masuk medan peperangan. Orang-orang yang postur tubuhnya gagah perkasa, hebat. Tapi Daud tidak kelihatan postur tubuh seperti itu, sehingga dia punya papa Isai kirim dia, lu sana ada model tentara, sana ada model pahlawan, dia lu dijaga domba saja, menggembalakan domba saja. Jadi dia tidak ada punya peluang untuk jadi seorang raja, seorang pahlawan, seorang yang hebat, tidak ada peluang sama sekali. Tetapi waktu Tuhan perintahkan Samuel pergi bertemu dengan Isai, bilang dia punya anak-anak, salah satu akan diurapi menjadi raja. Waktu Samuel pergi, lalu Isai mulai sorong, lihat, gagah, perkasa, pahlawan, keluar berbaris dengan langkah tegap, menyandang tombak, lembing, pedang.
Isai berpikir bahwa pasti Samuel bilang ini jadi raja. Lalu Samuel bilang, Isai bilang ini keluar lagi sama. Juga bukan gini. Tuhan bilang sama Samuel, manusia lihat dia bagian luar, dan saya lihat bagian hati. Hati ini mengasihi saya atau dia bersandar kepada kekuatan. Sampai saudara-saudara sampai yang keenam, Samuel bilang tidak ada satu pun yang bisa diurapi. Lalu Samuel tanya sama Isai, lu punya anak hanya ini saja kan? Tidak ada anak lain lagi kan? Dia bilang, aduh masih ada satu, aduh tidak ada harapan. Peluang untuk diurapi jadi raja sangat kecil. Dia tidak ada, kita tidak harap apa-apa. Maka itu kita suruh dia pergi jaga domba saja. Dia pergi menggembalakan domba saja. Dia hanya bisa itu saja, perang tidak bisa, menyandang pedang tidak bisa, semua tidak bisa. Lalu Samuel bilang, suruh orang panggil. Kita tidak bisa makan minum sebelum dia datang. Daud punya peluang jadi raja itu kecil sekali. Tapi kalau kita baca Mazmur-Mazmur yang lebih banyak Mazmur Daud itu, kita mendapatkan bahwa ternyata dia orang yang bersandar pada Tuhan. Dia orang yang berharap pada Tuhan. Sehingga peluangnya sebenarnya tidak ada peluang buat dia, sangat kecil. Dia punya kakak-kakak itu yang punya peluang besar untuk bisa diurapi. Lalu orang utusan pergi panggil dia di padang penggembala. Bahwa datang firman Tuhan bilang, pipinya merah-merah, mukanya kekanak-kanakan. Lalu Tuhan bilang, Samuel kamu urapi dia. Anda lihat, dia tidak ada kesempatan, peluang sedikit untuk menjadi raja. Tapi karena dia bersandar pada Tuhan, sekecil apapun peluang dia selalu dapat. Saya baca ya, dalam pertama Samuel pasal 16 ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, maksudnya Daud. Ia kemerah-merahan matanya, indah, dan parasnya elok. Kan biasa panglima itu, kepala pasukan perang itu sangar mukanya. Ganas mukanya. Mukanya babatu. Tapi ini bilang kemerah-merahan. Lalu muka artis lagi. Bukan bakal seorang raja, bukan. Peluang jadi raja tidak ada. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Budaya ketimuran begini, karena mereka masuk dalam kelompok orang timur. Kita ini orang timur, tapi juga orang timur, artinya orang bagian timur. Nah, dari Israel sana sampai di sini disebut kelompok timur. Nah, budaya ketimuran ini biasanya kakak itu yang diberikan prioritas untuk sesuatu. Apalagi kekuasaan, apalagi jabatan, pangkat. Biasa kakak itu yang nomor satu, yang didahulukan. Dan biasa adik-adik itu bila mau dipercayai sesuatu, mereka lemparkan ke kakak. Itu biasa di dalam budaya ketimuran. Coba saudara lihat orang Rote, orang Sabu, orang Timur, pokoknya orang Indonesia. Kalau yang paling bungsu ingin dipercayakan menjadi pemimpin, pasti yang paling bungsu itu katakan si punya kakak. Dia patut jadi pemimpin. Sebab saya adik. Itu sudah jadi kultur, sudah jadi budaya. Tapi Daud tidak omong itu. Daud yang tidak punya peluang jadi raja, waktu dia diurapi, dia tidak sodorkan budaya ketimuran. Dia tidak sodorkan kultur ketimuran, menghormati kakak. Tapi dia rebut itu. Di mana
Kalau lihat alur ceritanya, dia tidak ada peluang jadi raja. Karena dia bersama dengan Tuhan, Tuhan tutup otaknya untuk bangkitkan budaya kultur ketimuran, untuk melemparkan haknya yang harus dia dapat. Di tengah kesukaran, di tengah dia tidak masuk dalam hitungan menjadi raja, maka itu dia ditaruh di padang penggembalaan. Peluang semakin kecil. Bersama Tuhan, kemungkinan mendapatkan peluang itu selalu ada. Ada, amin. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, peluang berkat kecil tidak apa-apa. Tapi kita beserta Tuhan, pasti berkat itu datang kepada kita. Kalau peluang untuk sebuah pemulihan dalam bidang usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan iman dan segalanya, meskipun kecil, tapi kalau kita bersama Tuhan, selalu kita keluar sebagai lebih daripada pemenang dan kita akan merebutnya. Jadi itu bagian yang pertama dari contoh daripada Daud. Yang kedua, waktu Daud disuruh Isai, bapaknya pergi lihat dia punya kakak-kakak yang sedang jadi kepala pasukan mendampingi Saul di medan pertempuran melawan Filistin. Anda tahu cerita itu? Waktu dia sampai di medan perang, dia bawa makanan, minuman buat kakak-kakaknya dan mungkin buat raja juga. Lalu dia dengar si Goliat berteriak, "Berikan kepada orang yang bisa saya lawan, atau dia lawan saya. Kalau dia kalahkan saya punya penduduk Filistin seluruh jadi budak bangsa Israel. Tapi kalau kamu kalah, kamu jadi budak kepada kami." Lalu Daud dengar itu, Daud tanya sama orang, itu manusia tinggi besar berteriak, mencerca kita, mengolok kita, melawan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Lalu kakak-kakaknya bilang, lu cepat pulang, lu tak usah terlalu repot di sini, lu sifat suka datang lihat rame-rame orang berperang. Lalu dia kasih tinggal dia punya kakak-kakak yang adalah kepala pasukan daripada Raja Saul yang masuk dalam peperangan. Dia ingin tanya orang lain lagi. Lalu si Goliat keluar dan berteriak, mengolok, menghujat Allah Israel dan lain-lain. Lalu dia bilang, saya akan pergi. Di saat semua melihat peluang menang itu kecil, saya juga melihatnya kecil, tapi saya datang dengan nama Tuhan. Peluang untuk menang sangat kecil. Daud kecil, kemerah-merahan, anak kecil. Goliat tinggi besar. Peluang untuk menang itu sangat sedikit. Tapi dia tahu bersama Tuhan. Saya baca firman Tuhan ini. Daud ketika dia harus melawan Goliat, semua orang yang ada di medan pertempuran memandang kecil Daud karena fisiknya. Anda lihat. Lalu yang berikut pekerjaannya. Ini pekerjaan gembala. Fisiknya seperti itu. Sangat sulit. Peluangnya kecil untuk dia ngomong mau pergi melawan sama Goliat. Tapi peluang yang kecil ini Daud bersama Tuhan. Dan kita tahu ceritanya. Bagi mereka tidak ada peluang sama sekali bagi Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Namun ketika Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Anda lihat, tidak ada peluang. Semua bilang tidak ada peluang. Di mata Daud juga memang peluang kecil. Tapi dia tidak melihat peluang kecil, tapi dia melihat Tuhan yang besar. Sehingga dia dapat rebut peluang itu. Dan kita semua tahu bagaimana cerita. Dia bukan dengan senjata yang hebat. Hanya dengan katapela atau dengan tali pelontar. Lalu Goliat rebah dan mati. Dan waktu rebah baru seluruh bangsa Israel lari. Datang mengangkat dia, yang lain kejar bangsa Filistin itu. Anda lihat itu. Walaupun peluang itu sangat kecil, kita tidak boleh mendekat dan tidak boleh mengatakan
Tuhan lebih kecil dari peluang itu. Tapi kita mesti punya pandangan, peluang kecil, Tuhan besar, kita akan berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah mengenai Daud ini sangat menarik mengajar kita. Yang berikut mengenai Gideon yang ada di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Saya sedikit berikan keterangan ketika orang Israel harus menghadapi orang Midian. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Awalnya Gideon membawa pasukan sebanyak 32.000 orang. Berakhir Tuhan hanya minta 300 orang. Mari kita lihat bacaan ini yang ada di dalam pasal 7 mulai ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Jadi ternyata dia bawa 32.000 pasukan perang. Tapi Tuhan bilang yang tidak bisa kumpul sama-sama karena takut, karena canggung, karena tidak berani, karena jiwanya kecil, suruh mereka pulang, tinggal di rumah. Mereka tidak berdosa, mereka tidak salah, hanya mereka takut, jiwa kecil, kasih tinggal di rumah. Seperti sekarang COVID-19, pemerintah sudah kasih green light untuk kita beribadah, tapi masih ada yang takut, masih ada yang canggung, masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang stres. Firman Tuhan bilang sama Gideon, suruh mereka tinggal di rumah. Kalau sejajarkan dengan keadaan hari ini, biar mereka tinggal di rumah, dengar online saja. Dan kebaktian online, jangan hadir sama-sama di sini. Tunggu dulu. Mereka bukan berdosa, mereka bukan salah, tidak hanya tidak berani, ragu, cemas, karena waktu COVID-19 itu beritanya sangat masif mengenai hal yang menakutkan, mengerikan, seperti mereka buat di YouTube itu orang di Italia dikubur, tidak ada acara pemakaman, orang tidak angkat peti jenazah, itu eksavator guling di lubang besar, mayat-mayat itu. Jadi orang jadi takut, orang jadi stres. Beritanya sangat masif yang mengerikan. Sehingga kalau secara normatif orang masih ragu walaupun sudah ada green light dan pemerintah, oke, kita boleh berbakti, dia belum bahkan karena dia mempengaruhi ini. Mereka bukan salah, mereka bukan berdosa, mereka bukan karena berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini berita yang masih membuat mereka gentar dan takut. Gideon bilang, suruh mereka pulang. Untuk itu waktu belum ada pemberitaan kabar perang online. Biar mereka dengar online lewat YouTube dan lewat Facebook saja. Jadi ini karena takut. Waktu saya baca dan lihat di medsos mengenai berita yang masif itu, saya pikir ini pasti menggoncangkan banyak orang, membuat orang gentar, takut. Begitu banyak mati di Cina, mati di Brasil, mati di Italia, lalu mati di Roma, sampai pastor uskup pun mati, mayat-mayat dibuang saja. Saya pikir banyak orang juga ikut berpikir, aduh kalau mati kok sampai ada orang antar dikubur, sampai ada orang yang bawa eksavator yang kasih kuning kita masuk di lubang. Aduh lebih baik kita tahan diri dulu di rumah supaya suasana aman-aman. Tapi akhirnya saudara, saya ingat seorang teolog yang sangat baik. Dia membuat sebuah pernyataan. Dia bilang, kalau Anda nanti mati, selagi masih hidup, Anda harus berpikir bukan siapa yang nanti datang antar saudara ke kubur, tapi harus berpikir kalau saudara mati, siapa yang sambut saudara. Kadang-kadang kita berpikir, wih kalau kita mati, kok kalau pakai protokol COVID-19
COVID-19, pegawai ini polisi Pol PP yang antar hukum sampai itu pun anak, itu pun keluarga, itu pun famili, itu pun semua sampai ada antar saya, itu sampai mau begitu. Jadi kita tahan diri dulu di rumah. Tapi sekali lagi saya ingat pernyataan seorang teolog ini, dia bilang, kalau Anda mati jangan berpikir siapa yang antar saudara, tapi berpikir siapa yang sambung saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka pulang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, tinggal 10.000 itu Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang menfirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang tidak akan pergi. Lalu ayat yang berikutnya 5. Lalu Gideon menyuruh raja itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya, bersiap barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti angin menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Anda lihat itu, hukum perang ini mustahil menang. Peluang menang itu sedikit. Musuh puluhan ribu. Sekarang Gideon bawa 32.000 pasukan untuk lawan musuh. Pasti musuh kalah. Tapi Tuhan bilang tidak. Kasih tahu yang takut, yang ragu, yang canggung, yang stres, pulang. 22.000 pulang, tinggal 10.000. Setinggal 10.000 lagi Tuhan bilang, mau dulu pergi minum di sungai. Saya mau pilih dari 10.000 itu orang yang pantas masuk perang. Pilih, dapat 300. Setelah 300 Tuhan bilang suruh yang lain pulang. 9.700 itu pulang, tinggal 300. Hukum perang. Masa 300 bisa melawan puluhan ribu kalau peluangnya kecil. Tapi Gideon dengar Tuhan menyertainya, akan mengalahkannya. Peluang yang kecil itu membuat Gideon pergi dan menaklukkan semuanya. Peluang yang sangat kecil bersama Tuhan kita lebih daripada peluang. Ada dari saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam suasana seperti ini, peluang dapat untung, kerja dapat income, gaji beberapa banyak perusahaan kantor dipotong untuk bantu kondisi COVID-19, semua serba sulit. Ini mungkin yang dibilang dalam Efesus itu hari-hari ini jalan. Pergunakan peluang itu. Pergunakan, pakai rebut. Gideon pergi dan menaklukkan musuh karena dia bersandar pada Tuhan. Jadi, tapi kekuatan saudara kecil, kemampuan kita kecil, semua kecil, peluang untuk bisa bikin sesuatu kecil. Ingat, berhenti berpikir Anda yang tidak mampu dan mulai beralih berpikir Tuhan yang Maha Kuasa mampu melakukan segala sesuatu. Many people talk to everybody. For men is impossible, but for God possible. Dan banyak orang suka ngomong ini tidak mungkin. Banyak orang suka bilang tidak mungkin, impossible. Tapi bagi Allah itu mungkin. Karena Tuhan menurut Mazmur Psalm chapter 24 verse 1 di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1,
earth and all in the earth, that God is. Dunia dan segala isi dan semua yang ada di dalamnya milik Allah. Kenapa kita takut? Kalau Dia beserta kita, walaupun peluang itu kecil, kita pasti menang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat 7 ini lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup, itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu yang puluhan ribu. Dalam kondisi yang seperti ini, Efesus bilang kondisi yang sangat jahat, yang sangat berbahaya ini. Dia bilang, rebutlah peluang, pergunakanlah peluang. Rebutlah peluang, ambil, pergunakan. Dalam bahasa Inggris dia bilang, redeeming the time. Selamatkan, terus, ambil, rebut waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir ini saya mau kasih tahu kepada saudara, apa yang patut kita tahu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, maksud jawab Tuhan kepada Paulus. Surat ini dia kirim kepada jemaat di Korintus. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Di saat kita bilang kita tidak kuat, Tuhan intervensi. Tapi kalau kita bilang kita hebat, Tuhan lipat tangan. Dan Tuhan bilang sama Paulus begini, di saat kita lemah artinya peluang, kekuatan kecil. Tapi Tuhan bilang, aku bersamamu pada saat itu engkau melakukan pekerjaan yang sempurna. Saya baca terus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Yang maksud kelemahan ini bukan berbuat dosa, tapi artinya di dalam ketidakberdayaan, peluangnya kecil untuk bisa berhasil. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, dan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sebab Tuhan yang berkata pada kalimat-kalimat sebelumnya, dia bilang begini. Sebab dalam ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepada, cukup kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Maka itu saya bilang tadi bagian yang awal, saya bilang makin kecil peluang, karena Tuhan menyertai kita menjadi lebih dan menang. Karena dalam keadaan itu kita tahu kita tidak kuat, dan kita lari cari Tuhan. Tapi kalau kita tahu peluangnya besar, gampang-gampang saja, kita urus sendiri dulu. Kita pakai pengetahuan kita dulu, kita pakai kekuatan kita dulu. Tapi waktu sudah terjepitkan peluang untuk selamat, peluang untuk menang, peluang untuk dapat, peluang untuk berhasil itu kecil, kita sudah tahu bahwa tidak bisa, dan kita lari kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya akan menyempurnakan ini, saya akan menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan perkataan daripada Rasul Paulus ini, saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kita sulit menjadi orang yang bisa merebut peluang ini. Bagian yang kedua ini, karena musuh terbesar yaitu ketakutan. Kita mau bikin ini karena tidak berharap Tuhan, kita takut gagal. Kita mau buka usaha ini takut rugi karena tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita takut, mau bikin ini, semua serba takut. Kenapa takut? Padahal Tuhan berteriak, jangan takut. Di dalam Wahyu pasal 21 dan 22 dia bilang orang penakut adalah orang yang pertama
masuk dalam neraka. Maka itu dalam kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan, dia memperkenalkan diri dengan murid-murid semua, dia selalu berteriak dan mengatakan damai sejahtera, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Alkitab 365 kali betul-betul menciptakan kata jangan takut, berarti tiap hari kita diteriaki untuk jangan takut. Sebab takut ini adalah musuh terbesar menghambat kita merebut peluang. Mau kerja ini, mau doa orang sakit ini takut. Nanti doa dia mati, orang bilang apa sebenarnya? Tidak jadi doa. The greatest enemy of an opportunity is fear. Musuh terbesar dari sebuah peluang adalah ketakutan. Jadi kalau sudah ada peluang lalu kita tidak menyambut, mengambilnya meskipun kecil, kita takut. Artinya kita bersandar pada diri kita dan tidak harap Tuhan. Maka itu kita takut dan kita akan menjadi orang yang sangat rugi, sangat kehilangan banyak hal. Mari kita bangkit berdiri.